Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2020 53011. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian atau scientific inquiry. Oke, pada pertemuan kali ini akan membahas alur atau langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Oke. Di sini terdapat gambar atau gambaran science inquiry performing the experiment. Ini dari membuat observasi. Oh, yang pertama di sini adalah Bunny. Think of interesting question. Formulate hypothesis. Develop testable prediction. Gather data to test prediction. Kemudian di gather data di sini ada lagi refine, alter, expand, or reject hypothesis. Kemudian kembali lagi ke develop testable prediction. Kemudian ke gather data to test prediction. Kemudian develop general theories. Oke, next. Scientific inquiry. Di sini terdapat ada material, hipotesis, prosedur, conclusion, dan statement. Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. Membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa? Yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Berikut adalah karakteristik dasar dari scientific inquiry. Yang pertama, berdasarkan fakta, didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Selanjutnya, bersifat objektif, jelas sumbernya, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain, dan kondisi dan bidang yang sama. Selanjutnya yang ketiga atau C, dapat dianalisis. Adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Yang D, bersifat kuantitatif. Harus terstruktur berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang dihasilnya. Teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang selanjutnya yang E, berpikir dedukatif hipotesis. Riset area dedukatif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Selanjutnya yang F di sini berpikir induktif general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Di sini ada alur langkah dari penelitian ilmiah. Dari permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian, ke refine hipotesis. Kemudian refine hipotesis kembali lagi ke permasalahan. Di sini ada penetapan masalah atau penetapan permasalahan atau state general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ungkapan sesuatu secara umum atau ide
berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Yang kedua, pada perumusan masalah harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Yang ketiga, perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, beberapa faktor pernyataan yang memerlukan jawaban secara ilmiah riset, yaitu benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Yang kedua, apakah krisis energi benar-benar terjadi? Selanjutnya, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Oke. Di sini penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi bukan hanya cuma bicara, tapi kita harus mempunyai fakta yang kuat untuk menunjang ini tadi. Contoh pernyataan. Oke. Di sini ada yang kedua, pencarian literatur atau conduct literature search. Disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya, berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibanding dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terjadi dengan masalah atau buat listnya pada bagian daftar pustaka. Selanjutnya, uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang membuat faktor-faktor apa saja yang membuat sistem informasi dapat meningkat kinerja perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk dan seterusnya. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Selanjutnya di sini ada desain penelitian. Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk sistem, modal, dan sebagainya. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat exploratory atau sebab akibat. Langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan
merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi lainnya. Yang pertama ada setting eksperimen, yang kedua ada cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga ada tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Yang keempat, buat daftar atau list langkah-langkah apa saja yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, gunakan berbagai macam teknik atau alat, tools, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Yang kelima, di sini ada pengumpulan data atau gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Selanjutnya yang kedua di sini ada data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi, perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Selanjutnya yang kedua ada data eksternal. Data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, klarifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Kemudian data kualitatif, data yang dijelaskan atau data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Selanjutnya di sini yang keempat ada pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama ada di data discrete yaitu data yang nilainya adalah bilangan asli, dan data kontinu, data yang nilainya ada pada satu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. Yang kelima di sini jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross section. Data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu, misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018, dan seterusnya. Kemudian yang kedua data time series atau berkala, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang keenam analisa data. Yang pertama pengolahan data atau analisa data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada editing data, yang kedua pengembangan variabel, yang ketiga pengkodean data, yang keempat cek kesalahan, yang kelima membuat struktur data, yang keenam cek pra-analisa komputer, yang ketujuh tabulasi. Selanjutnya analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Selanjutnya, interpretasikan data yang sebelumnya melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat, uraikan dengan jelas alasannya. Misalkan karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi dan lain sebagainya. Selanjutnya, laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapat. Selama melakukan penelitian, harus mampu menginterpretasikannya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya,
Sistem ini meningkat. Sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya karena suatu sistem bisa dikatakan baik namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Selanjutnya, tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian, serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan future research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.